Assalamualaikum semuanya. Bolu karamel atau biasa juga disebut dengan bolu sarang semut. Nah, kali ini kita akan buat versi simpelnya dengan 3 telur, hemat sekali, dan pastinya berongga dan enak banget. Saksikan terus yuk. Berikut bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bolu karamel. Bahan yang pertama itu mentega, itu sebanyak 75 gram. Kemudian gula pasir 250 gram. Tepung tapioka sebanyak 90 gram, tepung terigu sebanyak 90 gram, kemudian SKM 100 gram, air 250 ml, kemudian ada baking powder. Nah, baking powdernya saya gunakan setengah sendok teh. Pastikan baking powdernya yang baru ya, jangan yang lama, nanti takutnya udah nggak bagus lagi. Kemudian sedikit vanili. Dan terakhir, dan wajib ya, hukumnya wajib kalau buat bolu karamel itu soda kue sekitar setengah sendok teh. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat karamelnya. Nah, jadi ini salah satu keunikan bolu karamel ya, kita karamelnya inilah yang ditonjolkan. Nah, untuk membuat bolu karamel itu cukup dari 250 gram gula tadi kita panaskan dengan api kecil. Nah, sampai dia menjadi karamel seperti ini. Kalau dia udah menjadi karamel, gulanya udah lumayan larut. Nah, tinggal kita siram dengan air panas. Jadi air 200 ml tadi sebelumnya kita didihkan dulu. Tuh, jadi tinggal kita siram. Nah, waktu menyiram ini hati-hati ya. Kalian bisa siram bertahap karena ini kuat banget semburannya itu, percikannya kemana-mana, jadi harus hati-hati. Oke, kalau udah dimasukkan airnya kita aduk sampai gulanya larut. Kalian gak usah khawatir kalau nanti masih ada sisa gula-gula yang membeku, karena nanti dia juga akan cair dengan sendirinya. Tuh, itu kan masih ada ya bongkahan-bongkahan seperti itu, nggak usah khawatir. Nanti karena airnya masih hangat, nanti akan cair dengan sendirinya. Nah, kalau gini udah cair. Dalam kondisi hangat kita masukin butter atau mentega atau margarin, boleh pakai apa aja ya. Itu sebanyak 75 gram tadi. Kita masukin aja, nanti dia mencair sendiri. Nah, kalau udah kita masukkan, sekarang tinggal kita tinggalin aja, kita dinginin karamelnya untuk dicampurkan dengan bahan yang lain. Sekarang kita siapkan 3 butir telurnya. Oh iya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, tolong bantu support kita ya dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, sekarang telurnya kita kasih dengan sedikit vanili. Nah, vanili di sini boleh kalian nggak gunain, boleh juga kalian pakai, karena saya di sini pakai vanili untuk ngilangin amisnya ya. Jadi kuenya jadi lebih wangi. Nah, kita aduk cukup menggunakan whisk, nggak perlu pakai mixer. Di video saya sebelumnya saya pernah membuat video tentang bolu sarang semut ini juga, tapi hanya menggunakan dengan 2 telur. Jadi kalau kalian mau lihat, kalian bisa klik di atas ini. Oke, nah sekarang kita masukin SKM nya ya, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Oke, nah kalau udah rata gini, sekarang bisa kita tambahkan dengan karamel tadi, gula karamel tadi yang udah dingin ya. Tuh, kita masukin aja. Nah, enaknya bolu karamel ini simple banget ya, kita nggak usah pakai mixer, bisa tetap bikin bolu. Nah, kalau kalian mau tahu caranya tanpa oven, kalian tadi seperti yang udah saya bilang, kalian bisa lihat postingan saya sebelumnya tentang bolu karamel juga yang menggunakan 2 telur dan panggangnya menggunakan panci. Oke, sekarang kita masukin bahan keringnya. Sebelumnya saya ayak dulu ya, disaring ya, biar nggak menggumpal. Masukin sambil diaduk-aduk, boleh. Kita masukin terigu
tadi tapioka, kemudian ini kita masukin terigu. Kue sarang semut ini kan teksturnya berongga ya. Jadi kalau sebagian orang Sumatera itu menyebutnya dengan bika karamel. Nah, jadi selain disebut bolu sarang semut, bolu karamel, ada juga yang menyebutnya dengan bika karamel. Memang karena dia berongga-rongga ini, makanya disebut dengan sarang semut. Lanjut kita masukin setengah sendok teh baking powder, kemudian setengah sendok teh soda kue. Nah, di sini soda kue sama sekali nggak bisa di skip ya. Kalau baking kalian masih bisa skip, tinggal kalian tambahin lagi sedikit untuk soda kuenya kalau nggak pakai baking. Tapi kalau soda kue itu sama sekali nggak bisa di skip. Kalau soda kuenya di skip, kuenya pasti gagal, nggak akan berongga. Oke, nah kita aduk lagi. Kita aduk lagi sampai tidak lagi bergerindil. Terus diaduk ya. Nah, kalau udah halus, teksturnya udah halus, nggak ada lagi yang bergelindil, kita masukin ke dalam loyang untuk kemudian kita open sampai kuenya matang, bolunya matang. Siapkan loyang yang sudah diolesin dengan mentega, kemudian ditaburin dengan terigu. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tuangkan adonan tadi. Kita saring ya, biar yang menggerindil itu bisa tersaring. Jadi benar-benar tekstur adonannya nanti halus. Oke, kita masukin. Nanti kalau ada sisa-sisanya yang menggelindil, kalian bisa tekan-tekan aja pakai sendok sampai dia lolos di saringan. Oke. Sembari kita masukin adonan begini, sebaiknya kita udah panasin ovennya. Jadi sekitar 175 derajat, ovennya harus dalam kondisi panas nih. Nah, jadi setelah selesai kita tinggal masukin. Sebaiknya ovennya dipanasi 15 menit ya, 15 sampai 10 menit sebelumnya. Oke, sekarang kita open kurang lebih selama 40 menit. Oke mams, bolunya udah mateng. Simpel sekali kan. Pokoknya harus dicoba deh di rumah, karena ini gampang banget bikinnya. Insya Allah ini anti gagal. Rasanya udah saya otak-atik, saya sudah berkali-kali coba, dan ini menurut saya resep yang terbaik. Terima kasih buat yang udah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share, please bantu support kita dengan subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.